Buah apel, buah semangka. Saat dimakan, enak rasanya. Perkenalkan, saya Anissa Rahma Aulia. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Anissa Rahma Aulia, atau yang kerap dipanggil Sasa, merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Kampus UPN Veteran Jakarta Angkatan 2024. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah menyempatkan diri untuk mendengarkan topik yang akan saya bawakan tentang bagaimana cara kita untuk dapat bijak dalam bersosial media di era modern ini. Siapakah di sini yang aktif menggunakan sosial media atau menggunakan sosial media untuk mata pencaharian? Tolong boleh angkat tangannya ya. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini sangatlah pesat. Teknologi komunikasi yang diiringi oleh adanya media massa dan media sosial telah memberikan banyak perubahan dalam masyarakat. Segala usia, baik yang muda hingga yang tua, menggunakan sosial media di kehidupan sehari-hari mereka. Dengan hanya satu klik, kita dapat terhubung dengan teman, keluarga, atau bahkan orang dari belahan dunia lain. Media sosial saat ini tidak hanya dipandang sebagai ajang bersosialisasi di dunia maya semata, namun sudah berkembang menjadi ajang menuangkan ide-ide dalam pribadi seseorang yang berkaitan dengan banyak aspek, serta membagikannya kepada orang lain. Di media sosial, kita dapat membagikan kenangan berharga, pengalaman pribadi, hingga dukungan. Media sosial juga digunakan oleh masyarakat sebagai tempat mata pencaharian. Pada intinya, media sosial memberikan kemudahan kepada kita untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Bila kita amati, banyak fenomena yang terjadi di media sosial yang membuat kita tercengang. Kekuatan yang dimunculkan oleh sosial media dapat mempengaruhi opini-opini publik yang menggunakan sosial media tersebut. Terdapat banyak berita yang tersebar di media sosial. Namun, yang menjadi permasalahan adalah ketika media sosial disalahgunakan sebagai ajang propaganda negatif untuk suatu kepentingan tertentu. Sehingga sangat penting bagi kita untuk dapat menyaring hal-hal sebelum akhirnya dapat kita terima. Berikut, saya akan mulai untuk menjelaskan topik yang akan kita bahas hari ini seputar sikap bijak, bagaimana cara membangun sikap bijak dalam bersosial media, dan apa saja dampak yang dapat ditimbulkan. Bijak adalah kata yang memiliki arti selalu menggunakan akal budi, pandai, dan juga mahir. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa sikap bijak adalah kemampuan seseorang untuk berpikir dan mengambil keputusan dengan baik yang dipertimbangkan secara matang. Sikap bijak mencakup kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman yang mendalam, serta memperhatikan dampak dari tindakan atau ucapan terhadap orang lain. Dalam dunia media sosial, sikap bijak sangat dibutuhkan, karena kita menemui berbagai macam orang yang memiliki latar belakang dan pendapat yang berbeda-beda. Untuk mengatasi permasalahan seperti berita bohong atau hoaks yang marak pada saat ini, kita harus membangun sifat bijak dalam diri sendiri. Terdapat banyak cara untuk membangun sifat tersebut, seperti yang pertama, berpikir sebelum bertindak atau berkomentar. Ada baiknya sebelum kita memposting sesuatu di sosial media, baik gambar ataupun komentar, pikirkan terlebih dahulu apa dampak kedepannya bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Selanjutnya, ketika kita ingin mengunggah sesuatu, pastikan terlebih dahulu kebenaran hal tersebut agar tidak menyebarkan hoaks. Yang kedua, itu adalah terbuka terhadap adanya perbedaan.
Di dalam media sosial, kita dapat menemukan berbagai pandangan dan opini, sehingga sangat diperlukan toleransi jika terdapat perbedaan pendapat antara yang satu dengan yang lain, agar tidak menimbulkan perpecahan. Yang ketiga, itu adalah menjaga privasi diri sendiri dan orang lain. Ketika kita mengunggah sesuatu di sosial media, kita harus memperhatikan informasi yang akan dibagikan, terutama tentang privasi pribadi maupun orang lain. Jangan sampai apa yang kita unggah membuat orang lain tidak nyaman hingga merugikan. Yang keempat adalah menggunakan bahasa yang sopan. Sebaiknya ketika kita sebagai pengguna sosial media itu menghindari untuk menggunakan bahasa yang kasar, menghakimi, atau yang dapat memicu keributan. Sehingga kita harus selalu menggunakan bahasa yang sopan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kelima, jangan mudah terbawa emosi. Terkadang terdapat unggahan atau komentar yang tidak kita setujui dan membuat kita emosi. Namun, harus bisa menanggapi hal tersebut dengan kepala yang dingin, tenang, serta bijak. Dengan kita menjaga dan memelihara sifat bijak dalam bersosial media, ada pun dampak positif yang akan kita dapatkan. Seperti yang pertama, membangun self-branding yang positif, sehingga hal tersebut dapat membuka peluang kerja atau kolaborasi untuk kita, diri sendiri. Yang kedua, menciptakan lingkungan sosial yang sehat, seperti saling menghormati dan bertanggung jawab. Yang ketiga, dapat memperkuat hubungan dengan orang lain. Yang keempat, dapat meningkatkan rasa percaya diri karena konten-konten yang positif. Yang kelima, dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi orang lain dalam hal yang positif. Jika dilihat dari poin-poin yang telah disebutkan, ternyata banyak ya dampak positif yang ditimbulkan bagi kita dan juga orang lain ketika kita memiliki sifat bijak dalam bersosial media. Dari apa yang telah saya sampaikan, dapat terlihat seberapa pentingnya sifat bijak. Mungkin masih banyak orang yang belum bisa untuk menerapkan sifat bijak dalam bersosial media. Namun, hal ini sangat perlu untuk dilatih dan juga diterapkan dalam kehidupan agar terjadinya konflik dan hoaks semakin minim. Untuk itu, dalam rangka menghindari masalah sosial yang sedang marak dalam sosial media saat ini, kita harus menerapkan sifat bijak dalam bersosial media seperti yang sudah saya sebutkan, seperti berpikir sebelum bertindak, terbuka terhadap perbedaan yang ada, selalu menjaga privasi, menggunakan bahasa yang sopan, jangan mudah terbawa emosi, dan selalu bertanggung jawab atas apa yang telah kita unggah. Sikap bijak sangat dibutuhkan pada zaman ini, terlebih lagi dalam lingkungan sosial media. Dengan sikap bijak yang telah kita lakukan, dapat menimbulkan banyak dampak positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi, mulai saat ini, mari kita terapkan sifat bijak dalam bersosial media untuk menciptakan kedamaian. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada perkataan yang menyinggung para hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.